herbisidanya jangan pakai herbisida sistemik teman-teman ya. Racun-racunnya gitu teman-teman ya, si gulma itu. Nanti hawanya takutnya kena daun teman-teman ya, takut kena sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channelnya saya ya, channelnya si Ujang, yang sekarang lagi fokus membahas soal pertanian, khususnya menanam cabai rawit teman-teman ya. Tapi sebelumnya gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus, serta dijauhin juga dari mara bahaya teman-teman ya, serta keluarganya juga dilancarin terus ya. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah, kali ini saya mau update lahan yang atas teman-teman ya, yang varietasnya ini Ori 212 teman-teman ya. Nah, sekarang itu tanggal 22 Maret teman-teman. Jadi saya harus melakukan penyepraian ya. Ini tepat umurnya 28 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Bentar, takut salah, lihat dulu. Nah iya teman-teman ya, yang ini mana ya, 22 Maret. Oh ini nih teman-teman. Nah 22 Maret harusnya waktu 20 Maret saya melakukan spray, cuman molor 2 hari teman-teman ya, di umur berarti 28 HST ya. Kita checklist dulu ya, hari ini melakukan penyepraian. Ini salah spray saya, salah checklist. Nah kayak gini ya, saya di jadwal ya, untuk pemupukan penyepraian saya di jadwal ya, biar ingat gitu. Untuk penyepraian saya biasanya 5 hari sekali ya, tapi sekarang ini molor ya, jadi seminggu sekali karena saya berbagai kesibukan teman-teman ya. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman tuh, 28 hari setelah pindah tanam. Alhamdulillah ya, ini luar biasa ya, setelah baru masuk NPK 1 kali ya waktu itu di umur 22 HST. Ini tunas air 1 2 3 4 ya, 5 6 sama batang utama kayak gini teman-teman ya, pada gemuk, batangnya juga besar-besar ya teman-teman. Ini juga ada ya sih yang masih nggak terlalu tinggi gitu ya. Nah ini udah hama ulat nih ya, udah masuk lagi. Nah kayak gini. Ini apalagi ya teman-teman, gemuk banget. Subur ya, alhamdulillah. Ini musim kemarau pun daunnya terlihat segar teman-teman ya, hijaunya hijau segar gitu ya. Kayak gini ya, tuh ini tunas air udah bermunculan ya. Ini untuk lahan yang tengah teman-teman tuh kayak gini. Nah ini apalagi ya tuh, segar banget ya, subur, alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini untuk bercak daun alhamdulillah aman ya teman-teman. Ini apa ya, kayaknya mah ini kena herbisida ya, soalnya ini udah di herbisida sama saya ya. Bang cina pakai apa herbisidanya? Diusahain ya teman-teman, saran dari saya kalau misalnya udah ada tanaman cabenya atau tanaman apapun, kalau misalnya masih pendek gini, herbisidanya jangan pakai herbisida sistemik teman-teman ya. Diusahain pakai herbisida kontak aja teman-teman ya. Yang saya pakai waktu kemarin-kemarin ini pakai Gramoxone teman-teman ya, cukup pakai Gramoxone juga. Kenapa jangan pakai sistemik? Kalau misalnya kalian pakai yang sistemik teman-teman ya, semprot di gulma di sini, sementara di sini ada pohon cabenya. Nah kalau yang sistemik teman-teman ya, dia kan menyerap ke dalam gulmanya ya, ke dalam jaringan tubuh gulmanya gitu ya, serta masuk juga ke akar. Nah ketika malam teman-teman pasti ngeluarin kayak
racun-racunnya gitu teman-teman ya, si gulma itu. Nanti hawanya takutnya kena daun teman-teman ya, takut kena sini. Nah, kan ada pepatah juga cenah kalau misalnya camping di pegunungan jangan bikin tenda di bawah pohon. Karena pohon waktu malam suka ngeluarin uap udara racun gitu. Nah, begitupun sama ya di sini juga gulma juga kalau malam gitu ya ngeluarin embun geningan. Nah, kalau kita pakai yang sistemik khawatirnya nanti daunnya nggak uap racun udara racunnya ke sini gitu ke daunnya. Jadi saran saya pakainya yang kontak ya teman-teman. Berbeda kalau misalnya ininya udah tinggi banget ya, udah besar gitu ya. Kalian pakai yang sistemik juga gak apa-apa. Nah, kayak gini ya. Kita lihat lahan yang paling atas teman-teman ya. Nah, ini lahan yang paling atas teman-teman ya. Tuh, sama ya tuh kondisinya. Alhamdulillah ini bagus ya. Ini kayaknya kekurangan air ya. Karena sekarang musim kemaraunya ya, mulai masuk ke musim kemarau panas pisan. Ini tinggi banget ya teman-teman tuh. Segar ya. Ini tinggi, cuman ini si tunas airnya ya masih sedikit, 1 2 3 ya, baru 3. Ada rumput gini dicabutin ya. Alhamdulillah ya, segar ini udah mulai masuk lagi ya sama ulat. Jadi kita mulai masuk insektisida mengendalikan ulat juga ya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Alhamdulillah ya, baru masuk NPK 1 kali, tapi ini ya tuh tunas air ya, 1 2 3 4 ya, 5 4 ya tuh, 5 kita sama yang kecil. Alhamdulillah ya, udah pertumbuhannya bagus tuh. Ini untuk lahan bawah ya teman-teman. Itu untuk lahan atas kayak gitu. Nah, ini juga teman-teman ya, tuh ada pohon cabai yang dulu saya belajar ya. Kayak gini ya. Ini udah beberapa kali petikan. Ini sama ya, terkena virus bule juga tuh. Ini lahan yang paling atas teman-teman ya. Tuh itu kayaknya kena herbisida ya, gak apa-apa. Kayak gini teman-teman ya. Ini lahan yang paling mentok atas teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Ini tanpa lama-lama ya, karena sayanya juga ada kerjaan, kita mulai lihat bahan-bahan ya untuk penyepraian kali ini. Nah, ini teman-teman ya, untuk penyepraian kali ini untuk bahan-bahannya ada 6 macam teman-teman ya. Nah, di sini saya pakai pengisidanya pakai dari Antrakol teman-teman ya, dari brandnya Bayer ini, dengan bahan aktif Propineb 70% teman-teman ya. Jadi belum masuk yang sistemik ya, meskipun cuman saya pakainya yang kontak dulu aja ya. Saya pakainya Antrakol dengan bahan aktif Propineb, dan ada kandungan zincnya juga teman-teman ya. Bagus nih untuk hijau daun ya teman-teman. Di tempat saya ini harga untuk Antrakol 78.000 teman-teman ya, untuk kemasan 500 gram. Nah, untuk yang kedua di sini saya masih pakai Modern Vol teman-teman ya. Ini fosfat cair ya, dari brandnya MMT. Nah, ini memacu perakaran dan tunas, menebalkan, memperkuat daun, merangsang pertumbuhan bunga ya. Ini bagus juga ya di awal masa generatif, spray pakai ini bagus ya untuk merangsang pertumbuhan bunga. Nah, kalau misalnya di masa vegetatif ini bagus untuk memacu perakaran dan tunas teman-teman ya. Ini untuk kandungan mana ya. Nah, ini nih kandungannya: pirikdoksin, magnesium pirofosfat 43%, ada P2O5 ya, fosfat juga 26%, magnesium 3%, dan ada Fe ya. Ini kemasan 1 liter ya. Untuk kemasan yang baru dari brand MMT ada hologram teman-teman ya, dan khusus untuk yang 1 liter tulisannya bukan 1000 mili ya, 1 liter ya untuk yang asli, karena brandnya MMT sekarang banyak banget ya yang palsunya. Nah, untuk yang ketiga saya masih pakai asam amino teman-teman ya. Di masa vegetatif
menurut saya wajib ya pakai asam amino ya. Selain nanti dari daunnya pada lebar-lebar ya, gemuk-gemuk, bagus juga ya. Sekarang kan musim panas, biar nggak terlalu stres tanamannya ya. Nah ini bagus ya, kandungan asam aminonya cukup tinggi teman-teman. Nah ini asam aminonya 46,9% teman-teman ya. Nah untuk insektisida saya mulai masuk Abamectin teman-teman ya, dari Abasel ya. Untuk insektisida yang murah-murah aja ya, saya ini dari Abasel, bahan aktifnya Abamectin 18GL teman-teman ya. Ini untuk harga di tempat saya 58.000 ya, untuk kemasan 250 ml. Nah untuk yang insektisida terakhir untuk mengendalikan hama ulat ya, karena sekarang udah masuk lagi hama ulat karena musim kemarau mungkin ya. Saya masih pakai decis teman-teman ya. Ini dengan bahan aktif Delta Metrin 25 gram per liter teman-teman. Nah kayak gini ya. Untuk harga berapa saya lupa ya, kalau yang ini kalau nggak salah 30.000 berapa gitu ya, atau 30.000 ke bawah kalau nggak salah mah. Nanti saya tulis aja ya di video. Mohon maaf teman-teman ya, agak riweuh saya menjelaskannya karena saya ada kerjaan ya untuk lahan bawah, mau nyiram. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung mulai melakukan penyepraian ya, atau pengadukan dulu ya. Oke teman-teman, kita mulai melakukan pencampuran ya. Untuk fungisida ya, di sini saya pakainya sebagai pencegahan aja ya. Saya pakainya 2 sendok makan teman-teman ya, itu pun enggak penuh. Terus untuk insektisida Abaselnya Abamectin saya pakainya 10 ml ya, untuk tangki sprayer 14 liter ya. Terus untuk insektisida yang kedua decisnya saya pakai 10 ml juga teman-teman ya, enggak banyak-banyak. Lalu untuk Ambition atau asam amino di sini saya pakainya 30 ml teman-teman ya. Nah untuk Morden Volnya saya pakainya ini 20 ml teman-teman ya. Untuk Morden Vol, jadi untuk nutrisi dua macam ini keseluruhan 50 ml teman-teman ya. Ini 20 ml, ini 30 ml. Yang terakhir ini opsional aja teman-teman ya, perekat. Kalau musim kemarau nggak pakai perekat pun nggak apa-apa ya, namun kalau misalnya pakai perekat itu lebih bagus teman-teman ya.